Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anadia Puspita Fania dari kelas D PGSD. Pada hari ini ingin memaparkan hasil infografis yang telah saya buat dengan judul tema Kurikulum Berbasis Kompetensi atau yang biasa disebut dengan Kurikulum KBK pada tahun 2004. Kira-kira kurikulum KBK itu apa ya? Untuk informasi lebih lanjutnya mengenai materi KBK, mohon disimak ya infografis ini. Wow, ternyata cukup banyak hal yang dapat melatar belakangi kurikulum KBK ini loh. Berikut diantaranya. Yang pertama, lahirnya konsep tentang kecerdasan ganda atau yang biasa disebut dengan multiple intelligence. Lalu yang kedua, tuntutan publik akan peningkatan kemampuan dunia pendidikan untuk mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada dunia pekerjaan. Yang ketiga, kecenderungan dunia untuk segera memasuki abad pengetahuan. Lalu yang terakhir, konsep tentang 4 pilar belajar versi UNESCO dan sejumlah variabel lainnya yang juga berpengaruh signifikan terhadap lahir dan diberlakukannya KBK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 4 pilar belajar versi UNESCO. Yang pertama, ialah belajar mengetahui atau yang biasa disebut dengan learning to know. Ini bukanlah jenis belajar memperoleh informasi yang sudah dimodifikasi, dirinci, melainkan menguasai instrumen-instrumen pengetahuan ini memampukan setiap orang untuk memahami sedikitnya tentang lingkungan untuk dapat hidup dalam harkatnya, untuk mengembangkan kecakapan kerja, dan untuk berkomunikasi atau di samping juga mendasari kegemaran untuk memahami, mengetahui, dan menemukan. Oleh karena itu, penting bagi semua orang dimanapun mereka berada untuk mampu memperoleh pengetahuan tentang metode ilmiah, metode belajar, bagaimana belajar, mengetahui cara untuk dapat mengetahui, sehingga ia bisa mengetahui tentang sesuatu yang ia perlukan untuk dapat mengetahui, sehingga setiap saat bertambah pengetahuannya. Lalu yang kedua ialah belajar berbuat atau learning to do. Adalah jenis belajar yang tidak terlepas dengan jenis belajar mengetahui. Jenis belajar ini tidak sesederhana konsep tradisional dengan mengajar siswa untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari dalam rangka mempersiapkan seseorang untuk tugas praktis perbuatan sesuatu. Akan tetapi, learning to do lebih merupakan representasi belajar kecakapan hidup atau suatu kecakapan yang memadukan sejumlah unsur keterampilan kognitif, teknikal, dan sikap. Belajar berbuat tidak dapat dipandang sebagai transmisi sederhana keterampilan-keterampilan diskret. Yang ketiga, belajar hidup bersama atau yang biasa disebut dengan learning to live together. Merupakan antesis dari berbagai bentuk kompetisi, persaingan, perselisihan, pertengkaran, dan peperangan dalam berbagai sektor kehidupan. Misalnya, sektor politik, ekonomi, budaya, dan agama. Lalu, semangat yang dibangun dalam pembelajaran ini adalah semangat perdamaian, kebersamaan, keselarasan, dan keserasian berkehidupan melalui usaha-usaha atau kerja kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama, dan bukan membangun semangat kompetisi dan rivalisasi. Oleh karena itu, kata kunci yang ditawarkan adalah sinergi dan kolaborasi, bahwa kemampuan untuk bersinergi dan berkolaborasi merupakan modal seseorang untuk sukses di masa depan. Yang keempat atau yang terakhir ialah belajar menjadi seseorang atau yang biasa disebut dengan learning to be. Merupakan tujuan akhir dari proses pembelajaran setelah orang belajar mengetahui, belajar berbuat, dan belajar hidup bersama. Jenis belajar ini bertumpu pada asumsi
bahwa manusia belajar bagi dirinya sendiri untuk memenuhi perkembangan seutuhnya setiap manusia yang meliputi jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Karakteristik umum kurikulum KBK. Yang pertama, berbasis kompetensi dasar, bukan berbasis isi atau materi. Yang kedua, bertumpu pada pembentukan kemampuan yang diperlukan oleh siswa atau mahasiswa, bukan penerusan materi belajar. Yang ketiga, berpendekatan atau berpusat pembelajaran, bukan pengajaran. Yang keempat, berorientasi pada pemerolehan pengalaman belajar siswa atau mahasiswa, bukan pemerolehan pengetahuan semata. Dan yang kelima, berpendekatan terpadu atau integratif, bukan discrete analisis yang terpisah. Karakteristik kurikulum KBK lainnya ialah yang keenam, mengutamakan kebermaknaan, keorisinalan, dan keotentikan proses pembelajaran. Yang ketujuh, bermuatan multi-kecerdasan dan multi-strategi. Yang kedelapan, menggunakan asas maju berkelanjutan dan belajar tuntas. Yang kesembilan, berpusat pada siswa yang berarti bahwa siswa menjadi subjek utama dalam pembelajaran dan guru menjadi fasilitator, pendamping, dan sesama pembelajar. Lalu yang ke-10, memberikan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual. Yang ke-11, membentuk mental yang mantap dan kaya akan pembelajaran. Dan yang terakhir, bersifat diversifikatif, pluralistik, dan multikultural. Implikasi pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi. Implikasi dari pemberlakuan KBK cukup luas, terutama yang menyangkut proses pembelajaran. Di antaranya adalah pembaharuan pada lingkungan belajar, metode pembelajaran, media belajar, bahan belajar, dan sebagainya. Belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Dengan demikian, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasan. Peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum KBK secara efektif. Yang pertama, dengan cara menguasai dan memahami bahan ajar dan hubungan lainnya dengan baik. Yang kedua, mampu memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya. Yang ketiga, menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, menghubungkan pengalaman dengan pembelajaran. Yang keenam, mengurangi metode ceramah. 7. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya serta disesuaikan dengan mata pelajaran. 8. Memperkaya bahan ajar agar menjadi lebih informatif. 9. Gunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan. 10. Usahakan mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap siswa dapat bekerja dengan kemampuannya masing-masing. 11. Selalu berusaha melibatkan peserta didik dengan berbagai kegiatan. Indikator keberhasilan kurikulum KBK. Yang pertama, adanya peningkatan mutu pendidikan yang dapat dicapai oleh sekolah melalui kemandirian dan inisiatif kepala sekolah dan guru dalam mengelola dan mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta penggunaan sumber-sumber pendidikan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, transparan, dan demokratis. 3. Adanya peningkatan keterampilan serta partisipasi warga dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. 4. Adanya peningkatan tanggung jawab sekolah kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang berkaitan dengan mutu sekolah. 5. Adanya kompetensi yang sehat antar sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. 6. Adanya proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditunjukkan untuk mengetahui tingkat daya serap kemampuan siswa. Dan yang terakhir, terwujudnya proses pembelajaran yang efektif
yang lebih menekankan pada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Berikut ini ialah ilustrasi peta kompetensi KBK. Pengembangan peta kompetensi ini akan menghasilkan deskripsi yang cermat, yaitu broad skill dan soft skill. Dari soft skill ini dapat ditemukan jabaran secara cermat keterampilan kognitif dan teknikal, sehingga materi atau content of subject matter dapat ditetapkan dan kemudian ditata. Jabaran ini akan membantu dalam membuat skenario pembelajaran secara menyeluruh. Anak pada panah kedua dan anak pada panah ketiga menunjukkan bahwa soft skill memberikan indikator-indikator tipe keterampilan teknikal atau praktik. Dengan demikian, keterampilan teknik atau praktik berfungsi sebagai motor atau penggerak untuk mengembangkan soft skill atau broad skill. Anak pada panah ketiga dan keempat juga menunjukkan bahwa keterampilan kognitif difungsikan sebagai prasyarat pembentukan keterampilan teknikal atau praktis, dan keterampilan kognitif dibentuk oleh seperangkat isi yang disusun dan diorganisasi dalam bentuk bahan ajar.